Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Salam. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak semua yang telah hadir di acara podcast kali ini. Baik, langsung saja. Gimana nih kabar kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi kayaknya ada yang kurang deh kak. Apaan tuh? Kita belum kenalan. Tak kenal maka kata sayang. Perkenalkan nama saya Risya Rizkyana Aulia dan partner saya Trifani Octavia Putri. Saya Kristi Ratu Dewi Stanisi. Saya Mila Febrianti. Dan kakak-kakak laksana kita. Saya Riki Suryana. Saya Cecilia Yusdianto. Nama kak. Baik kak, kalau boleh tahu apa sih alasan kakak-kakak pertama kali masuk di Ambalan? Untuk hari ini? Tentunya ya, alasan pertama mengikuti Dewan Ambalan yang pertama tentunya ada sosok yang menginspirasi dimulai dari Demo Eskul ya. Pertama kali kakak masuk di SMK Negeri 4 Pandeglang, kakak melihat langsung demonstrasi ekstrakurikuler di organisasi Pramuka. Di situ kakak melihat kakak-kakak yang luar biasa. Terutama di situ kakak melihat serangkaian bajunya ya. Pasti untuk organisasi Pramuka pasti yang pertama kali dilihat oleh orang lain yaitu tentang tampilan awal, yaitu tentang seragam. Di situ kakak terinspirasi dan kakak juga mempunyai inspirasi sosok yang ada di kampung kakak. Di kampung kakak ada yang namanya Kak Halimah. Kak Halimah juga merupakan purna Dewan Ambalan ya. Kakak masuk DA karena beliau, karena kakak juga terinspirasi oleh. Untuk Kak Cicil sendiri, Kakak itu yang pertama pasti berkesan pada saat melihat kakak pengurus sebelumnya pada saat demo eskul ya. Yang pasti benar kata Kak Riki tadi, melihat kakak pengurus itu yang rapi dengan cara pakaiannya, pasti terampil, tipsnya pun kayak kelihatan mewah gitu ya, kayak benar-benar keren. Ditambah juga Kak terinspirasi oleh Kak Saila. Dia sangat bermilitan banget ya, dia bisa sebesar, jadi kakak terinspirasi sekali kepada Kak Saila. Cukup dari kami. oh ya kak, kayak yang kita tahu ya banyak yang nggak bertahan nih di Ambalan. Sedangkan kakak kan udah bertahan nih dari sampai sekarang gitu. Ada nggak sih kayak tips dari kakak buat kita bertahan di Ambalan? Tips dari kakak yang untuk bertahan di Ambalan, yang pertama itu keluarga ya, khususnya keluarga itu yang paling penting banget. Kakak juga merasakan ya dari awal masuk sampai sekarang keluarga emang benar-benar yang diprioritaskan. Contohnya kakak bersama 5 partner kakak bisa bertahan sampai akhir ini itu karena kekeluargaan. Terus yang kedua karena komunikasi di antara teman sahabatan, jangan ada sampai adanya miskomunikasi. Untuk Kak Cicil sendiri? Yang pasti benar kata Kak Riki, keluarga itu sangat penting untuk organisasi kita, dan juga komunikasi juga sangat penting. Yang terpenting itu yang pasti ya niat, tergantung kembali lagi kepada diri kita sendiri. Niat itu yang paling terpenting dan kita harus loyalitas terhadap organisasi, dan yang pasti jangan hitung-hitungan. Kita sudah berloyalitas, menjalankan dengan sepenuh hati, dan jangan menganggap bahwa organisasi ini tuh beban. Yang penting kita menjalankan dengan santai, gembira sama teman-teman, selalu kompak, itu yang paling terpenting. Nih kak, gimana sih tips tersendiri dari kakak untuk menjadi pemangku adat putra? Tips untuk menjadi seorang pemangku adat putra cukup banyak ya, karena pemangku adat mempunyai bukan beban ya sebetulnya, tapi pemangku adat mempunyai tugas untuk bagaimana caranya anggota-anggota menjalankan adat yang telah disahkan ya di dalam musyawarah Ambalan. Jadi
tugas seorang pemangku adat bukan hanya semata-mata untuk menegur atau memberikan konsekuensi, tapi pemangku adat juga harus mencontohkan sebagaimana layaknya pemangku adat. Untuk Kak Cicil sendiri kan sebagai Pradana Putri ya, ada nggak sih tips dari kakak kemungkinan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya kita yang akan menjadi Pradana? Oke. Untuk jabatan Pradana, sebenarnya untuk jabatan semua sama saja ya, tapi di sini kakak menjabat sebagai Pradana Putri. Yang paling pasti itu pertama kali menjadi Pradana karena belum mempunyai pengalaman, pasti merasa beban, takut, apalagi seorang Pradana itu pasti ketua umum inti kan. Yang pasti harus bertanggung jawab terhadap tupoksinya dan bisa mengangkat anak-anaknya. Itu sangat sulit, tapi sampai saat ini kakak belajar untuk mengelola hal tersebut agar kalian tahu tupoksinya, terus mengajarkan yang terpenting ya sampai situ aja deh. Untuk Pradana tupoksi yang terpenting tanggung jawab. Untuk Kak Cicil kan ini sekarang menjadi sebagai Pradana. Nah, apa sih tantangan terbesar saat Kak Cicil itu menjabat sebagai Pradana? Tantangan terbesar untuk saat ini ya, untuk terbesar itu sekarang komunikasi dan tupoksi terhadap tugasnya. Nah, kalau misalnya kita kurang komunikasi, bagaimana cara meningkatkan komunikasi tersebut? Untuk komunikasi itu kembali kepada diri kita sendiri dan kalian. Yang pasti kita di grup, kita punya grup pengurus, kita sudah memperingati untuk mereka menjawab pertanyaan dari kita dan mengingatkan mereka. Dan bahkan kakak sendiri sampai menjapri chat pribadi mereka jika mereka benar-benar sangat susah dikomunikasi. Jika benar-benar sudah fatal tidak bisa dikondisikan, akan menerima surat atau teguran. Untuk pengalamannya itu Kak Cicil selama ini kan menjadi penjabat sebagai Pradana. Pengalaman apa yang paling Kak Cicil kayak selalu ingat gitu untuk pas waktu Kak Cicil sebagai Pradana? Kejadian paling ingat ini baru beberapa bulan yang akan menjabat sebagai Pradana, kayaknya mempunyai anak bantara yang banyak sekarang, bahkan hampir 40 lebih ya, sangat di luar prediksi. Kakak sebelumnya mengira yang masuk Dewan Ambalan sekitar 20, ternyata 40 itu adalah pencapaian terbaru yang di luar prediksi kakak. Kalau boleh tahu, siapa sih sosok yang menginspirasi kakak ini di pramuka? Dari Kak Cicil. Oke, yang menginspirasi di pramuka, kakak tadi bilang yang pertama Kak Sheila, karena Kak Sheila waktu SLTP kakak pernah diajar oleh Kak Sheila. Dan setelah kakak memasuki Dewan Ambalan ini, ternyata kakak sangat terinspirasi terhadap instruktur kakak ya. Yang pertama ada Kak Ratna sebagai instruktur putri yang menurut kakak Ratna sangat bermultitalent sekali, mempunyai basic di berbagai bidang, bahkan dari cara berbicara, memanage waktu, bahkan mengajari ke anak-anak didiknya itu gampang dipahami. Dan juga untuk putra kakak terinspirasi dari instruktur putra yaitu Kak dari Ramadan, dan dia juga tak kalah jauh sama seperti Kak Ratna, sangat menurut kakak itu apa ya, mempunyai basic di berbagai bidang kepramukaan, dan itu sangat menginspirasi. Apalagi Kak Dewi itu menurut kakak apa ya, sepuhnya pioneering. Dan juga ya tentang pengetahuan pramukaan. Cukup. Kalau dari Kak Ipin sendiri siapa Kak? Untuk dari kakak sendiri ya, sosok yang menginspirasi pertama kali banget ya, itu yang kakak sebutkan pertama kali itu tidak Halimah, tapi untuk sosok menginspirasi putra itu ada Kak Firman, nama lengkapnya Tri Duliana Firmansyah. Kakak terinspirasi karena beliau merupakan purna ya, mungkin sekarang sedang kuliah ya di Universitas Primagaha. Kakak terinspirasi karena beliau mempunyai banyak prestasi ya, bisa dibilang gudangnya prestasi ya. Kak Firman itu banyak sekali inspirasi, sosok yang menginspirasi ya. Tentunya kakak juga
pernah mengikuti ajang ajang pemilihan calon duta pramuka juga karena beliau sangat menginspirasi. Dari beliau juga kakak disuruh untuk mengikuti kan kayak ajang pemilihan kayak gitu. Kak Firman sosok menginspirasi karena mempunyai gudang prestasi ya. Terus yang paling utama yang kakak suka dari Kak Firman itu tentang public speaking. Jadi Kak Firman itu public speaking-nya bagus, manajemennya juga bagus. Baik Kak, ini izin bertanya lagi ya. Menurut kakak-kakak apa sih peran Purna dalam suatu organisasi gitu? Peran Purna dalam suatu organisasi itu sangat sangat penting ya, sosok yang sangat penting karena pasti beliau lah yang meneruskan generasi ke generasi. Kalau tidak ada Purna, mungkin sampai sekarang tidak ada yang namanya organisasi Dewan Ambalan. Jadi organisasi Dewan Ambalan itu pertama kali pastinya dibentuk dan diteruskan generasi ke generasi oleh Purna. Ya benar kata Ariki, Purna itu sangat penting. Yang pasti Purna itu benar-benar seperti keluarga kita. Bahkan pada saat mereka kerja, pada saat kita lomba kemarin, mereka pasti Purna selalu menyempatkan diri bagi yang bisa. Bahkan bukan lomba sekali saja, berkali-kali pun Purna tetap datang dan mendukung kita. Entah kondisi kita dalam jelek maupun bagus, Purna tetap mendukung kita dan memberi support terbesar. Terima kasih kepada Purna Dewan Ambalan. Baik, pertanyaan untuk Kak Riki. Pengalaman baru apa yang Kak Riki dapat saat pertama kali menjadi pemangku adat putra? Untuk pengalaman pertama sebagai pemangku adat putra, kakak menjabat sebagai pemangku adat putra itu sudah berapa minggu? Dari bulan sekitar 3 bulanan ya, sekitar 3 bulanan jadi seorang pemangku adat putra. Pengalaman pertama sebagai pemangku adat putra yang pastinya ya, seorang pemangku adat putra harus menjadi sosok yang menginspirasi anak-anaknya, menjadi sosok yang yang paling mencontohkan bagaimana tata cara, terus bagaimana cara menjadi seorang pemangku adat yang mematuhi aturan-aturan ambalan. Jadi pengalaman kakak menjadi seorang pemangku adat itu di pas pelatihan kalian ya. Pengalaman baru banget di pas pelatihan kalian itu karena pas kalian pelantikan itu banyak yang tidak mematuhi aturan, banyak yang ngeyel. Di situ kakak merasa saya tertantang untuk bagaimana caranya kalian mematuhi aturan dan tidak menyepelekan apapun itu. Bertanya untuk Kak Riki dan Kakak Cicil, apa yang kakak lakukan jika kakak memiliki konflik dengan anggota lain? Untuk jika kakak memiliki konflik ya dengan anggota yang lain, terutama yang pastinya tidak akan munculnya konflik tanpa sebab. Jadi di dalam konflik pasti ada sebabnya. Yang pertama kita harus cari tahu tuh sebab kita mempunyai konflik dengan anggota, sebabnya apa. Jika memang kakak yang salah, pasti kakak akan minta maaf kan kepada anggota. Jika memang anggotanya yang salah, kakak juga akan memberitahu. Jadi tidak seakan-akan kamu yang salah, tapi kakak yang menghukum kamu gitu. Jadi jika mempunyai konflik, poin utama itu adalah komunikasi. Ini jawab ya, benar kata Kak Riki, yang terpenting itu pasti kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kalau konflik yang kita di DA dalam tupoksi, pasti kita akan mencari solusi bersama. Kalau konfliknya di luar dari DA, ya pasti kita harus profesional di dalam DA tersebut dan jangan dibawa ke dalam organisasi tersebut. Kita harus punya
batasan, profesional, dan itu harus diterapkan dalam organisasi. Baik, izin bertanya pada Mariki sama Kak Cici. Apa tanggapan kakak-kakak jika ada anggota Bantara baru yang ingin keluar dari ambalan? Jika ada anggota yang ingin keluar ambalan itu pertama kita tanyakan apa yang membuat kamu keluar. Contohnya kemarin kakak ada yang keluar kan di Dewan Ambalan Bantara. Di situ kakak nanya juga kenapa kamu keluar, alasannya apa. Jadi yang pertama kali kita tanyakan itu kenapa dan alasannya kenapa. Terus jika memang alasannya yang memungkinkan dia masih bisa bertahan, kita pertahankan. Jika memang dia sudah di akhir ya, maksudnya sudah keputusannya bulat pengen keluar, ya kita persilakan untuk keluar, karena di pramuka itu sifatnya sukarela, jadi tidak ada pemaksaan dan tidak ada yang namanya jika keluar dia tetap harus bertahan, jadi bersifatnya sukarela. Benar yang dikatakan Kak Rifki, pasti kita akan menanyakan alasannya kenapa keluar dan mengapa. Dari dijawab oleh Kak Rifki, contohnya misalkan mereka gara-gara orang tuanya dari izin, yang pasti kita pengurus akan membantu anggota tersebut ya. Makanya di organisasi kita sampai kekeluargaan agar kita semua itu terbuka dan bisa mengetahui masalah apa sih yang dihadapi, siapa tahu kita bisa membantu. Dan itu juga akan membuat jika kita mempunyai kekeluargaan erat, yang pasti kita pada satu organisasi merasa kalau organisasi ini sangat menyenangkan dan tidak ada beban. Baik Kak, kami izin bertanya ya. Apa sih tanggapan kakak ketika di organisasi ada yang circle-an nih Kak? Untuk tanggapan kakak, karena di pramuka itu terkenal dengan kekeluarganya ya. Jadi menurut kakak dalam pramuka circle-circlean itu sangat tidak dianjurkan ya, karena di pramuka itu sifatnya kayak kekompakan. Jadi jika memang ada yang circle-circlean atau geng ya, jadi lebih baiknya berbaur dengan orang lain. Jadi jangan sampai ini kan si ini dengan si ini terus kan, jadi nggak ada yang namanya terjalin kekeluargaan, jadi kayak masing-masing. Untuk menurut kakak benar apa yang disampaikan Kak Rifki. Yang pasti kalau misalkan satu circle itu harus punya batasan ya. Jadi kalau pada satu organisasi harus berbaur dengan anggota yang lainnya. Pada saat di luar organisasi boleh satu circle lagi. Jadi kita harus punya batasan dan tahu harus apa, di sini harus apa dan bagaimana. Jadi kita harus punya batasan itu di batasan. Misalnya di dalam organisasi ambalan ini ada yang memiliki hubungan atau bisa disebut dengan pacaran. Namun pacaran ini tidak profesional. Itu apa yang harus kakak lakukan gitu sebaiknya. Jadi cara mengatasi masalah tersebut. Jika memang ada yang pacaran ya, menjalin hubungan, kakak sebagai pemangku adat pastinya jika memang dia tidak profesional, disitu kakak akan memanggil keduanya. Jika memang sudah tidak bisa dipisahkan, di situ kakak akan menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, keluar atau bertahan. Jika memang dia bertahan, hal yang pertama profesional atau sudahi hubungan tersebut. Karena masalah pacaran di organisasi itu udah banyak ya. Jadi sudah pengalaman juga kan, kakak udah banyak dengar dari Purna tentang pengalaman pacaran itu. Jadi solusinya itu keluar, bertahan, atau bertahan dengan menyudahi hubungan itu. Ya benar yang kata Kak Rifki. Yang pasti kalau misalkan pacaran organisasi boleh-boleh saja, tapi kita harus ada batasan dan profesional. Jangan apa sih cemburuan kayak gitu kan. Pasti punya batasan, tahu nih lingkupnya organisasi, otomatis kita akan berbaur dan bekerja sama bersama anggotanya. Dan itulah resiko jika pacarnya organisasi.
yang pasti harus mempunyai sikap profesional dan jangan membuat dampak terhadap organisasi. Untuk aktivis sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik ya Kak, izin bertanya lagi. Jika ada anggota yang tidak tidak profesional, tidak bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan gitu, apa sih hal apa yang akan dilakukan oleh Kakak? Jika ada sebagian anggota yang tidak bertanggung jawab atau tidak sesuai dengan tupoksinya, yang pertama, jika dia memang tidak bertanggung jawab, yang pertama kayak menanyakan kenapa kamu tidak bertanggung jawab, apa alasannya. Jika memang tanggung jawab itu menurut dia berat, dipastikan pastinya tanggung jawab itu akan kita berikan kepada orang yang ingin mempunyai tanggung jawab benar. Contohnya misalkan ada di ketua bidang, misalkan bagian media aksi. Jika memang dia tidak sanggup di bidang media aksi, maka bisa saja pindahkan ke bidang yang lain. Jadi jangan sampai melalaikan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab di Dewan Tambalan itu merupakan sebagai pencontohan ya bagi adik-adiknya. Jika memang dia tidak bertanggung jawab, maka siap-siap adik-adiknya yang akan datang pasti tidak akan bertanggung jawab. Jadi adik-adiknya itu akan mencontoh kakak-kakaknya gitu. Jadi tidak akan bertanggung jawab. Untuk Kak sendiri? Benar yang kata Kak Riki, yang pasti kalau misalkan ada anggota kakak seperti itu, kakak tanyakan kenapa tidak menjalankan tupoksi tersebut. Jika ada kesusahan, kenapa orang tersebut tidak menanyakan dan meminta bantuan, karena di organisasi itu kita bersama-sama, bukan kerja sendiri. Nah, pasti itu kembali ke dirinya sendiri. Jika dia merasa tupoksi tersebut berat, merasa terbebani, dia pasti akan seperti itu, akan melalaikan tupoksi. Jika dia sukarela dengan sepenuh hati, pasti sesusah apapun dia akan berusaha dan menanyakan bagaimana cara tersebut hingga sampai bisa. Itu kembali kepada dirinya sendiri. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu ya, kakak-kakak kan kemarin baru lomba ya dan mendapatkan juara umum. Boleh nggak sedikit diceritakan gitu pengalaman saat lomba kemarin? Pengalaman saat lomba kemarin ya, dari mulai rekrutan, latihan sampai di rehab. Yang pertama di rekrutan, di mana kita di satu sisi bukan gagal ya, salah merekrut orang. Jadi di satu sisi kita salah merekrut orang yang tadinya kita pikir dia berpotensi untuk mengikuti lomba, tapi malah berlawanan arah. Jadi yang tadinya kita mengharapkan dia untuk bisa berkembang, dan akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Jadi di situ kita salah memilih orang. Terus di pas lomba kemarin juga pengalaman yang paling berkesan menurut kakak itu pada saat latihan ya, dimana latihan itu merupakan hal terpenting dalam sebuah perlombaan, yang dimana jika kita ingin mendapatkan sesuatu pasti ada usaha yang kita harus lakukan. Lomba kemarin itu kita tidak akan mendapatkan juara atau hal yang ingin kita dapatkan tanpa adanya usaha. Jadi untuk teman-teman semua, jika ingin mendapatkan hasil atau juara yang diinginkan, maka usahanya jangan setengah-setengah, jadi maksimalkan usaha. Kalau untuk kakak pasti sangat panjang jika diperinci untuk cerita tersebut. Kurang lebih kita pada saat lomba tersebut sikap berjuang kita itu sangat benar-benar muncul banget ya. Perjuangan sukarela dengan sepenuh hati dan pasti merelakan semua waktu, bahkan di spend hampir 2 minggu mereka, dan sekarang pun masih mengejar ya. Untuk lomba kemarin
benar kita ada salah rekrut orang ya, salah satunya bahkan untuk pasukan putri Hamin 1 minggu lebih kita mulai dari awal untuk LKBBT-nya sangat disayangkan, tapi terima kasih sudah melakukan dengan semaksimal mungkin. Untuk latihan juga meskipun banyak konflik, entah itu berbagai macam drama, semua terjalani dengan baik. Dan yang pastinya pada saat lomba kemarin kekeluargaan kita ya semakin erat. Kakak harap dari lomba kemarin, pencapaian kemarin bisa lebih ditingkatkan dan jangan bertinggi hati, tetap pertahankan, kalau bisa lebih ditinggikan lagi untuk ilmu-ilmunya. Semangat untuk event selanjutnya kepada adik-adik kakak, semoga mendapatkan lebih baik dari sebelumnya. Kan kakak tadi bilang di spend 2 minggu lebih ya kak ya? Itu gimana sih cara kakak mengejar pelajaran yang ketinggalannya? Yang pasti pada saat kan kita di spam otomatis meninggalkan mata pelajaran di kelas tersebut, harusnya malamnya itu langsung dikerjakan, jangan ditumpuk-tumpuk jadi banyak kan. Jadi pada saat pulang latihan kita langsung mengerjakan, atau bahkan pada saat kita istirahat kita boleh sambil mengerjakan tugas tersebut. Kita harus bisa memanage waktu dengan baik ya, karena kita anak organisasi, itu yang membedakan kita antara anak organisasi dan anak siswa biasa lainnya. Apakah ada yang ingin disampaikan kepada adik-adiknya? Dari kakak cuma tetap semangat jadi Dewan Amalan. Jangan sampai menyepelekan tugas, apalagi misalkan menyepelekan tugas kecil apapun itu jangan disepelekan, karena tugas kecil apapun, tanggung jawab kecil apapun itu merupakan tanggung jawab kalian. Jika memang tanggung jawab itu saja tidak bisa dilaksanakan, apalagi nanti diberikan tugas-tugas yang besar. Jadi tetap semangat di Dewan Ambalan. Jika ada yang belum mengerti atau belum paham, saya akan tanyakan ke kakak-kakaknya. Jika memang kakak-kakaknya belum tahu juga, silakan tanya ke kakak saya. Pesannya yang penting jaga kekompakan untuk angkatan kalian, jaga komunikasi, yang terpenting jangan ngaret ya. Kakak sangat untuk angkatan kalian, untuk ngaret itu kayaknya enggak ya, untuk kakak kelasnya malah yang ngaret. Itu bagus banget untuk peningkatan Dewan Ambalan, untuk kita tepat waktu. Yang terpasti untuk tupoksi, jika kalian belum paham dengan tupoksi kalian, silakan tanyakan kepada kakak-kakak yang ada di sini. Kami membuka lebar pintu untuk kalian yang bertanya. Dan yang pasti jika ada kesusahan ataupun masalah, terbuka, siapa tahu kita bisa membantu kalian. Sudah cukup ya. Untuk ini kak, untuk kali ini ya, kita untuk pemangku adat periode Untuk pemangku adat periodenya, yang pertama selalu baca-baca buku adat, karena seorang pemangku adat itu harus paham tupoksinya, karena seorang pemangku adat bukan hanya sekedar menghukum, tapi seorang pemangku adat juga harus bisa menjadi contoh yang baik bagi adik-adik. Jadi poin utama seorang pemangku adat itu siap dicontoh dan bisa mengamalkan adat-adat yang di buku adat. Untuk kecil, untuk Pradana Putri selanjutnya. Yang pasti untuk Pradana Putri yang pasti bertanggung jawab terhadap tupoksinya, perhatikan anak-anaknya. Jika anak tersebut diam, jadi kita harus lebih lebih mengetahui orang tersebut